Fitri atau Rina. Ibu Rina. Ibu Rina sehat ya Bu ya, luar biasa. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa sehat. Nah di sini tentunya peran dari Kadin itu sangat penting ya, karena tanpa Kadin pun kita juga susah mendapatkan informasi, edukasi dan hal-hal lainnya yang bermanfaat untuk kemajuan perdagangan Indonesia, terutama di Kota Batam. Nah saat ini juga ini dari berbagai daerah hadir di sini. Tentunya kalau datang, kalau kita pergi ke suatu tempat, siapa penguasanya? Nah gitu. Kalau ini siapa kadinnya? Harus dicari supaya hal yang susah menjadi mudah. Penjembatannya, penyelamatnya di sini juga. Jadi Kadin harus bekerja sama dengan pengusaha, pemerintah yang lain, instansi yang lain. Jadi gimana nih Ibu menghadapi situasi pandemi ini? Banyak pengusaha pedagang harus tetap berdagang, harus tetap berusaha dengan menjual dagangannya. Apa usaha Kadin untuk menyelamatkan para pengusaha atau pelaku ekonomi di Kota Batam dan Indonesia misalnya? Tapi khusus Kota Batam dulu ya. Oke, terima kasih waktu yang diberikan. Dari Kadin sendiri ya alhamdulillah dengan berjalinnya antara beberapa provinsi ya. Di sini kan sekarang ada pameran. Jadi dengan adanya pameran dari beberapa provinsi bisa bersinergi dan bisa menghidupkan ketahanan pangan untuk para pelaku UKM sendiri atau di dunia bisnis ya. Jadi dengan adanya pameran-pameran seperti ini dan Kadin sendiri juga sangat mensupport ya bagaimana menghidupkan bukan hanya di pariwisata, mungkin di ketahanan pangan atau mungkin di sektor perdagangan lainnya. Iya, kalau kita lihat Bu, ini kan ada masa pandemi dan sebelum pandemi. Ada perbedaan nggak Bu terjadi di lapangan terhadap usaha yang sudah disupport oleh Kadin Ibu? Jumlahnya boleh atau variasi usahanya juga? Sangat berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh sekali dengan jumlah produknya, atau yang sekarang kalau saya perhatikan di mana-mana itu milenial sekarang yang menjadi produsen ya Bu ya. Ya, bagaimana di Kota Batam penilaiannya Bu? Untuk penilaian Kadin sendiri sih untuk saat ini memang sangat turun drastis ya di dunia perekonomian Batam khususnya ya. Mulai dari Kepri, kita ada 7 kabupaten kota di Batam ini ya selama menghadapi pandemi, mulai dari kuliner dan pariwisata di Batam tuh anjlok dan bagaimana saat ini juga sudah mulai dibuka kembali ya. Bangkit kembali ya. Jadi dengan dibuka kembali mudah-mudahan bisa meningkatkan perekonomian Kota Batam. Amin. Khususnya pariwisata dan dunia bisnis lainnya. Nah, apalagi UKM, termasuk restoran ya dan UKM. Nah banyak juga kita kan UKM di Kota Batam itu sendiri, salah satunya juga yang bermunculan sekarang itu adalah batik. Kalau dulu kan orang menganggap Batam tuh kok ada batik sih, sebenarnya batik itu kan di Jawa gitu. Sekarang kok di Kepulauan Riau malah juga ada batiknya. Ini bagaimana nih perkembangan batik di masa pandemi nih Bu? Nah pertumbuhan batik sendiri kebetulan saya juga pengrajin batik ya untuk di wilayah Batam. Jadi kita juga menghidupkan ibu-ibu rumahan itu yang lagi pengangguran di masa pandemi. Jadi kita kasih pelatihan bagaimana ibu-ibu itu bisa menghidupkan keluarganya masing-masing. Jadi kurang lebih ada sekitar ibu-ibu, ada 40 orang ibu-ibu yang bekerja sama kita itu membuat pelatihan batik. Oh luar biasa. Jadi tetap ada idenya ya, tetap ada usahanya, tetap ada penghasilannya. Ada penghasilan. Jadi ya alhamdulillah kita batik kita sudah sampai kemana-mana ya sekarang, yaitu produk kita Ferry Jelita itu produk dari Batam. Wow. Alhamdulillah kita mempekerjakan ibu-ibu yang tadinya tuh hanya nggak ada penghasilan di rumah, sekarang sudah bisa bekerja sama kita, punya penghasilan sendiri. Betul. Nah berarti kan Kadin memang benar-benar membaca situasi juga, bagaimana caranya untuk menyelamatkan perekonomian Kota Batam melalui salah satu produk itu pengrajin batik. Ya. Nah pengrajin batik kita kali ini itu ada support dari pemerintah melalui Kadin tadi, program-program tertentu. Untuk di masa pandemi ini Bu, harga batiknya turun atau stabil? Kalau harga batik sendiri stabil ya. Stabil ya. Bahkan di masa pandemi banyak UKM-UKM yang lagi naik daun ya sekarang ya, karena banyaknya usaha lainnya pada tutup. Jadi kayak kuliner juga udah mulai rame ya di masa pandemi karena udah kebanyakan online. Terus juga banyak juga di bidang-bidang lainnya kita juga ada
pemberdayaan jamur tiram ya. Kita juga lagi budidaya jamur tiram. Ini yang baru ya Bu ya? Akan kita kembangkan di Batam ya. Ini sudah mulai, alhamdulillah udah berhasil ya pengembangan jamur tiram. Itu di mana Bu di Batam? Di Batam ada. Kita ada 2 tempat yang lagi dibudidaya di Batu Haji dan di kawasan Bengkong. Dan ini baru juga program baru, mudah-mudahan lancar ya Bu ya. Amin. Mudah-mudahan. Untuk generasi milenial bagaimana Bu? Yang merasakan tingkat kesetresan pandemi itu bukan orang ibu-ibu saja, tapi milenial juga yang kadang-kadang kemarin baru memulai usaha, pandemi. Nah, gimana nih supaya semangatnya generasi milenial itu tidak pudar? Yang penting kita harus tetap semangat di masa pandemi, jangan menjadi penghalang untuk kesuksesan kita. Di masa pandemi bagaimana kita harus mempunyai inovasi baru ke depannya. Dengan adanya kegiatan-kegiatan mungkin kekurangan-kekurangan yang sebelum pandemi, jadi kita jadikan pelajaran. Mudah-mudahan di era pandemi kita bisa menjalankan kegiatan-kegiatan usaha kita lainnya yang nggak kita jalani bisa kita jalanin. Apalagi Batam masih terpercaya juga untuk salah satu tempat promosi terbaik di Indonesia ya. Betul. Jadi ibaratnya itu sudah memudahkan produk apa saja, sekecil apapun usaha Anda, insya Allah nanti Kadin Batam akan mensupportnya untuk mencoba sama-sama mengembangkan. Iya. Ibu punya batik, ada nama batiknya Bu? Ada. Promosi nih Bu. Kebetulan kita juga ada batik hasil industri kreatifnya Kadin Batam ya. Itu namanya batik Ferry Jelita. Ya alhamdulillah kita sudah bergerak dan sudah pemakainya sudah banyak sekali ya, mulai dari pemerintah, mulai dari swasta, dan juga mulai dari organisasi-organisasi lainnya udah menggunakan batik kita. Nah itu juga bisa nanti bergabung melalui Ibu langsung, mau bekerja sama sebagai mitra bisnis juga sangat-sangat diharapkan ya Bu ya. Iya. Kalau seandainya tidak hari ini, besok juga boleh, sampai tanggal 6 ya Bu. Siap. Ada lagi Bu tips and trik buat teman-teman yang dari luar daerah nih, dari Jawa Timur atau daerah-daerah yang lainnya juga, kalau datang ke Batam mempromosikan produk-produk, kira-kira di Batam tuh sangat cocok produk apa? Kalau di Batam sendiri sebenarnya kita kan kota, ada beberapa negara, 3 negara yang berdekatan dengan Batam ya. Jadi semua produk yang dibawa ke Batam ini sangat luar biasa, sangat bagus sekali ya, mulai dari kulinernya juga boleh, mulai dari hasil pengrajinan juga boleh, mulai dari hasil olahan juga bisa. Karena di Batam sendiri itu di sini ini bukan tempatnya untuk bukan pertanian juga nggak ada gitu loh. Tapi gimana caranya kita bisa menciptakan itu. Betul, kita hadirkan ya. Kita hadirkan. Sama sekarang kalau di Batam dari ujung ke ujung nih Bapak dan Ibu yang dari atas panggung, kita melihat begitu banyak tempat tongkrongan kopi. Nah, jadi saya lihat tadi ada di Sport Park Kabupaten Kudus, hampir di semua titik nggak sampai 1 kilo itu tongkrongan kopinya banyak Bu. Banyak banget di Batam sekarang menjamur, benar kan? Betul. Ya, orang Batam nih, milenial Batam. Mau cewek, mau cowok, orang tua, anak muda sekarang tongkrongan kopi. Bahkan hampir hafal jenis-jenis kopi ini, kopi itu. Nah, mungkin salah satu peluang bagi yang di luar Batam punya kopi, ayo gitu. Bisa kerja sama-sama kita, mungkin di bidang kayak pakaian, mungkin dari segi batiknya, kita bisa berkolaborasi ya. Jadi dengan adanya pameran-pameran seperti ini membuka peluang bisnis sih antar provinsi. Bersinergi dan berkolaborasi. Ya, apalagi kalau Batam itu terkenal dengan teh tariknya, kopi tariknya. Gitu. Mungkin kopi tarik kita ditarik ke Jawa. Mungkin dengan pengrajin kulitnya gitu ya. Kan banyak juga pengrajin kulit kan bisa kerja sama-sama kita seperti apa. Mungkin bisa kita bantu untuk promosi media publik gitu sih bisa. Termasuk produk-produk yang lainnya juga, ada gonggongnya, ada juga keripik gonggongnya, ada batiknya. Jadi nanti kita bekerja sama Batam, penghasilnya contohnya ada batik gonggong nih, nanti dari Surabaya nanti kita bisa sinergikan di situ. Betul. Kalau kita bersama sudah satu visi dan misi, insya Allah semuanya gampang ya Bu ya. Insya Allah bisa terjalin dengan baik. Betul, asalkan komunikasi dulu. Iya. Jangan lewat begitu aja. Iya. Jadi benar-benar membuka peluang lagi buat buat para pengusaha, buat para UKM. Karena kalau seandainya tidak ada Kadin, kita juga tidak tahu informasi di lokasi tersebut, di daerah tersebut yang dibutuhkan apa sih sebenarnya, jangan sampai salah bawa barang juga ya kan. Terus juga kita harus membaca situasi ini daerah di Kota Batam ini kan warganya budayanya banyak, ada Cina, Jawa, Padang, semua ada di sini. India pun ada. Orang luar para bule pun banyak di sini. Jadi kebutuhan mereka itu
macam-macam gitu. Jadi kita tidak bisa sebutkan oh ini paling cocok, enggak. Kadang-kadang di Batam ini sulit ditebak juga. Hari ini fashion, hari ini batik, ya kan. Ternyata besok ke makanan, ya. Semua yang penting bawa aja ke sini. Semua produk terjual berkualitas. Melalui Aira juga bisa dipromosikan nantinya. Oke Bu, kita bincang ke sebelah juga. Nah ini salah satu produk yang dibawa